Walladzina kadzdzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Awalam yatafakkaru ma fi sahibihim min jinnah in huwa illa nadhirun mubin. Walladzina tawangake kadzdzabu kang menciptakan sapa alladzina bi ayatina ing pira-pira ayat ini. Ayat Quran tegese nyiptakno ing Quran. Min ahli Makkah saking ahli Makkah. Iku sanad tadriji. Iku bakal nguji atau bakal nopo. Nyicil neson, tidak diuji sing arahe disiksa. Terus engson rumeng alladzina. Nak urung tegese ngalap sapa engson rumeng alladzina qalilan hari iki. Min haitsu la ya'lamuna sanging sekiranya orang ngerti sapa ahli Makkah. Wa umli lahum lam ngekeri tengkat waktu ingsun, ngekeri ket napa nggih. Nyerantakno ingsun terus suruh manane napa ngekeri waktu ingsun lan mulai kafir Makkah. Umat dulu, tegese ngekeri waktu ingsun lumeng ahli Makkah to. Utawa amdilu sami tetap sifane sami umat dulu kami amdilu. Inna kesi tak temune rekod surya itu di kemati dan buku atau sakit itu kuat. Lalu kau urai soken, tolak atau urai soken, ibendung apa kayak. Awalan yang tak perkaruan atau aku bermikir sopo kafir Mekah. Saya lalu mongko ngerti sopo kafir Mekah. Ma bisa ini. Ma bisa ini. Orang itu tetap ingin kancane kafir Mekah. Rupanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang itu minjina, saking wong sing kerasukan jin, kerasukan penyakit ikan, juga penyakit ikan. Ini dua orang Nabi Muhammad yang membuat begitu orang Nabi Muhammad. Iku ilah najirun kecuali dat sing meringat wong sing meringat mungkin nikah jelas. Bagi sing dari kan jelas fungsi oleh milik memiliki peringatan. Awalan yang dulu nonton aku dengan sobat kafir Mekah, tapi kira-kira orang kafir, Sima Kuti Samawati, ing dalam kerajaan ini kira-kira langit, Kuti Samawati. Tegese kerajaan ini kira-kira langit walar bilang. Wama kholaqallahu min syai'in, wakima kholaqallahu. Wakima yang dalam perkara kholaqal ngang insana sapa Allah min syai'in, saking sing wujud, sing ganti yang wujud. Bayan nanti jawabnya jelas 05 maring ma kelakau mayu kana kok sayin. Fasa itu menggawe istidlal sapa kafir Mekah iki kelawan iki lama kelakau ala kudrati soli. Yang atasnya kemampuan zat yang menciptakan zat wawak dania bilang ke wakdaniane ma Allah. Wa fi an asa yakuna wa fitar badan. Wafi anak salam yang dalam yang terpakai anak rugi satunya para kuasa iku mana? Apa ayat kuna yang kau orang ikut ditaruh bagi teman-teman para? Apa ayat kuna yang kau orang saan keadaan ikut ditaruh bagi teman-teman para? Ekor berkaitan para kuasa yang rumah dari kafir Mekah atau dari tiang kata. Para untuk menghormati toko kafir Mekah dari tiang kata kutaran hari kafir. Para siru menghormati toko kufar ilan nari maring roh. Paiba diu nak belum mikir paiba diu mongko sebagai kepanjangan sopo wong kafir ila 555. Fabi ai hati tinggal ini. Maka lan dine hati dine pembicaraan utawa aturan gak jauh dari Quran ini lan sopo. Mayu dine lan mandi sapa wong iki punya tak napa Allah. Kala ya mengkarano tinggi ilmu mujud baru terima. Wa ya daru bumi itu yang diamal. Waya daru nang membarno sapa Allah rumeng kufar bilia ibandun wa nazar waya daru ma'arafi semertane opa istinapan krono katerke istinaf wal jazmi lan kawaten dadi boten waya daru nabi waya daru atpan krono den atokno ala mahal lima ing atase mahal perkara berkali Allah membarno wong kafir fi kubiani ing dalam kesesat satane wong kafir yang menggunakan hal ini sendiri sapa kufar. Saya tahu ketika itu sebuah kufar akhirun krono sino. Ya aluna ka'anta menjadi itu Bismillahirrahmanirrahim kata dia ayatina.
Sana tak dihubungi saya pula ya. Istidrak itu nanti gini ada ilmu tauhid ini. Ada 4 kategori yang masuk nih ini keajaiban. Itu untuk nabi disebut mukjizat. Jadi sesuatu yang tidak umum atau dianggap sesuatu yang langka. Amron khoribun apa bilang. Itu kalau untuk para nabi disebut mukjizat, untuk para wali disebut karomah atau keramat. Terus untuk orang mukmin disebut ma'unah, terus untuk orang kafir disebut apa? Istidrak. Istidrak itu satu bentuk nikmat misal sesaat, tapi sesaat yang menipu, itu istidrak. Nah, sesaat yang menipu itu bisa bentuknya materi atau pemikiran. Materi itu misalnya begini, Abu Jahal juga, Abu Lahab juga, Abu Sufyan juga. Sementara Nabi Muhammad yang mengklaim, yang mendakwahkan diri sebagai Nabi, wis melarat, tertindas, terluntar. Ini cerita periode Makkiyah, periode apa? Dengan 2 fakta yang beda jauh ini. Kemudian cara berpikir Abu Jahal Abu Lahab, aku itu nahnu aksaru amwal wa aulad, wa ma nahnu bimu'ad. Mat kita itu berhak untuk ridhani Allah. Buktinya aku uripku makmur, uripku terhormat. Berarti kita yang kekasih Allah, mergo ciri utama kekasih itu dirumati kekasih. Lah kowe ra di rumah pengira, wong kowe maknane kangen. Itu jenis istidrak. Satu pola kenikmatan yaitu kemapanan sosial, kemapanan ekonomi. Kemudian ini dipakai perangkat untuk ngamati bahwa itu bukti diridhani pengira. Sing lagi kere terlunta-lunta bukti ra diurusi. Keadaan ini yang menipu Abu Jahal DS sehingga tidak ngakui kebenaran Muhammad. Nah Muhammad itu benar, mestinya urip orang itu. Nah Muhammad kekasih Allah, mestinya urip orang. Itu jenis sanad tadi min haitsulah ya. Wa umli lagu itu hanya sesaat, nanti rubah. Jadi setelah 10 tahun periode Makkiyah ada periode Madaniyah, di mana keadaan berbalik. Tahu saya periode Fathul Makkah. Ya, ini itu jenis istidrak. Wow, istidrak itu bisa materi, bisa pemikiran. Lah yang paling repot itu kalau istidrak juga menghindari umat Islam karena model pemikiran tadi. Ya, model apa? Pemikiran. Jadi, misalnya kita sekedar ya kayak alumni pondok misalnya muridnya mapa terus juga dari nampak terus jenggera terlunta-lunta dari ilmu apa nampak itu saat itu kira dikomentari padahal yang juga dengan duit juga dengan duit proposal kecewa juga mau duit apa itu Sapal itu, yang tapi itu, yang proposal apa itu kecewa itu apa? Ini itu memang masalah, gitu ya. Nah, ukuran begitu itu memang semenjak dulu mas. Sebab itu di Quran diulang-ulang. Setiap kali orang kafir dikatakan sesat, mesti jawabnya nahnu aktsaru amwalan wa mal. Kita ini kan hartanya banyak. Kita ini anak turunnya juga makmur. Berarti kita yang diridhai Allah. Bukan Muhammad yang untuk menghidupi diri sendiri saja susah. Kalau dia kekasih Allah, mestinya tidak dibiarkan terlalu. Karena tidak mungkin al-hadis yu'adzibu hatiba. Nah, pola itu berkelanjutan. Termasuk pola ini pemikiran. Ya kan, nanti akhirnya diwaris tengah dari pengiran. Mengenai ulama itu diwaris tengah. Tengah omongan ragu bener. Belum ragu, ngadepi wong tengah. Wong ngomong sini, itu diwaris dari sini. Akhirnya Nabi diwaris pengiran. Ini adalah jadi, mereka nganggap panjang kekasih pengiran. Dia kan mati. Fataman lalu mauta dituntut nopo. Paham ya? Fataman lalu mauta dituntut sodiki itu dulu dipakai untuk polemik. Wong kafe Mekah, wong Yahudi. Nak panjang gue ngeklaim kekasih Allah. Lalu gue ngerti nak kekasih Allah ketemu pengiran harus mati. Dia gue nak apa mati. Fataman lalu mauta dituntut nopo. Paham? Malah dengan surat Jumat diterangkan
wong-wong Yahudi itu ngeklaim sebagai kekasih Allah. Nak pancen mereka meyakini kekasih Allah, mestinya nggak takut kematian. Mergo dengan kematian berarti lebih cepat ketemu. Wong seneng Allah kok wedi. Nanti dari Quran, pertama nawul mau dari kuntum. Akhirnya kan Nabi diwaris pengiran. Saya itu wong Yahudi, wong kafir makanan. Karena panjang kue seneng pengiran, kue seneng nama. Dibule wala ya taman nawul guna. Mereka adalah orang-orang yang paling tidak siap. Itu kan paradoks dari seneng pengiran. Tapi orang siap ketemu wong yang disenengi. Baru-baru lewat kemam. Nanti yang terkenal dengan apa ditembak dunia begitu. Jadi itu jadi konsekuensi. Artinya mulai dengan mengira apa ditembak, terdapat di kutub privasi, orang nangis, itu tetap dunia. Itu keren, benar orang keren. Itu orang benar salah itu apa? Keren. Artinya itu konsekuensi. Kalau dia sudah senang Tuhan, dia jangan sampai apa? Kalau istilah Quran ngelajain ya begitu. Kalau kamu senang Tuhan ya pataman nawul apa? Enggak suka awalnya polemik begitu terus. Semenjak dulu kalau sudah polemik tentang samawi, ini ruang tenang. Semenjak dulu kalau sudah polemik menduga kehendak langit, yang diridani Allah itu mesti melibatkan institusi agama atau sarana-sarana. Dan sarana agama itu digunakan itu untuk menjawab keraguan tentang yang dikehendaki langit itu kayak. Mulanya kalau cerita, itu mulai balik masuk. Saya itu termasuk ulama yang tidak fanatik haji. Memang haji itu wajib bagi yang mampu. Tapi sebetulnya yang lebih wajib adalah kita berpikir secara waras. Ini cara berpikir tentang Tuhan itu waras, ma'rifatullah. Sebab dulu Ka'bah sebagai institusi agama paling sakral. Itu dulu yang menguasai Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Sehingga saat mereka mulai ragu, yang benar kita Muhammad, ini Abu Jahal itu ya ta'al lalu di asari Ka'bah. Jadi kiswai Ka'bah itu bisa tahu juga Abu Jahal. Sorotan ini bisa sumpah pocong. Wa iqalu wa'umma inkana hadha wal haqqam mi'indika fa'amtir alina tijaratan dan sa'fa aludina bi'adabin. Ya Allah, kula bersaksi demi Ka'bah. Kula napa Muhammad sing bener. Ciri utama sing salah niku diudari waktu saking langit. Paham fir alina idarotam. Nak pancen kula sing salah Gusti. Kula siap dihujani batu dari langit. Alina bi'adzabin. Tolong jenengan siksa. Jadi gentle kan Abu Jahal. Dia punya keraguan langit, dia berani menantang langit. Sampai ayat wa maka Allah di'adzibahum wa anta Allah. Sehingga Ka'bah itu semenjak dulu dipakai. Ya itu tadi institusi agama yang kemudian cara berkomunikasi dengan Tuhan lewat Ka'bah. Jadi ini bukan Nabi Muhammad yang jadi Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya. Ini juga termasuk istidrak. Karena mereka menguasai Ka'bah, kemudian mereka merasa benar sendiri. Sampai akhirnya nanya Muhammad, nanya Ali. Mas Ali, dari siapa kau yang benar? Ciri utama yang benar kan para kakak. Kau yang diterbir atau kau kakak. Enggak ada pemilih Medina, ada pemilih jalan-jalan. Nah, kira begini untuk itikaf menjadi Pak. Sampai akhirnya ayat turun, Aja'al sikoyat al-haji wa imarat al-masjidil haram. Kaman ala billahi wa jawil asri wa jahadabi. Sabilillah la yastaru na'im. Apa mereka mengira kalau rumah Ka'bah, rumah mau haji, kemudian mereka lebih terhormat dibanding orang-orang yang melakukan iman tidak bisa lain tahu naik Allah. Enggak, mereka tetap beda kelas. Orang yang iman dan tidak jauh, agama darajatan itu lebih terhormat. Karena itu tadi. Jadi semenjak dulu Ka'bah itu sebagai kiblatnya orang Islam, tapi dulu mengalami masa-masa kegelapan itu dipakai kontrak-kontrak samawi oleh orang-orang yang tidak benar. Sama juga dengan ada begini yang membuat kalau rumah tinggal ada wal hakom yang jika paham tidak alina bicara dengan sama alina beradabin. Barang Abu Jahal bersumpah serapah mohon.
siap disiksa pengeran. Jebule tetap urip makmur. Wah, aku malah beda. Berarti bener lah, nanti saya aku kena hutan waktu ke langit, ya kena deh. Sementara aku terluntar. Makanya dia sempat susah, sempat waktu dari kurang. Ya sudah lewat ini, orang nanti pada jadi juga begitu. Pada masa ini dalam kita bilang. Utawa tengah lorong aja, tengah lorong kalau telah makan lorong. Tapi kan tengah orang tengah lorong, lo kalah dong, ketemu lorong lagi, enggak. Padahal kita tengah lorong perkara telah makan, lo perkara salah mah. Tapi konteks adu kekuatan kan terus dikira demikian kan. Nah, ini Abu Jahal cara mencari kebenaran itu begitu. Makanya dia susah. Akhirnya wala-wali zaman tentang perang Badar. Niku Abu Jahal mati. Jadi Abu Jahal mati. Ketika Abu Jahal mati ini terus wonten ayat intas tasbihu faqad ja'akum wa in tantahu fallahu khairul lakum wa in ta'udu napa. Jika kamu mencari siapa yang benar, maka bukti kebenaran itu telah datang. Intas tasbihu itu artinya jika kamu mencari kebenaran dan yang benar itu siapa? Sekarang kebenaran telah datang. Artinya sekarang Abu Jahal mati secara hina, yaitu mati dibunuh. Berarti sekarang kelihatan sekali kalau Abu Jahal yang salah. Nyatanya dia ada di diri Tuhan. Dia mati secara hina. Semenjak itu institusi yang pakai mubahalah, yang harus tinggal Habib Rizieq yang tak melawan Gus Dur. Itu kita bersama kerja itu terus dipakai mulai Nabi sampai sahabat sampai jadi orang Madura nggak bisa bangun kok. Di kono sejarah ini memang dulu itu untuk menentukan kebenaran Samawi. Ada cerita pewayangan adu kedijayaan itu memang pakai ukuran sopo yang cepat mati, sopo yang cepat kena cek. Ya, sopo yang cepat mati, sopo yang cepat kena apa? Dan itu yang disebut negara Quran ini mubahalah. Adu kekuatan, adu kesaktian. Cuma mubahalah ini menurut saya, ketika periodenya Nabi selesai, menurut pulau itu sudah tidak perlu diteruskan. Karena kita ini banyak hijab, sehingga apapun asumsi kita itu rawan salah. Ya, apapun asumsi kita rawan apa? Yaitu tadi misalnya, saya kira kang itu ilmu manfaat. Kita bermodal uripe saya makmur. Terus berkaji di mobil terus manfaat. Sing uripe terlunta-lunta dari lah, melarat gak manfaat. Ya kalau pada ukuran situ kan sakit. Wes melarat di komentar gak. Apa sih buang atau pegatan di busu ini buat. Wes butuh pegatan mertua juga di nio masyarakat nio. Wes ngono di komentar ini ilmu gak. Mana buat. Itu resiko kalau kebenaran itu juga pakai materi, pakai asumsi-asumsi apa. Dan itu dipakai lagi dulu, namun aktar amalan, mana lebih muat. Kemudian, ini saya menyangkut materi. Kemudian sekarang menyangkut pemikiran. Pemikiran di mana? Misalnya sekarang faktanya Nabi itu hidup di Madinah. Ya. Abu Jahal dia urip ning Mekah. Terus wong Yahudi urip teng Palestina. Iki kok ana tenan. Orang Yahudi urip teng Palestina dekat Baitul Maqdis. Niku dari wong Mekah pinter. Muhammad kok bener-bener. Ciri utama wong bener sing para kota suci. Rupa-rupanya Abu Jahal dia manggon Mekah. Berarti para Ka'bah. Muhammad ning Madinah dok. Mana yang alim rapat di mana sih sampai para Ka'bah. Kalau para Ka'bah baru, Abu Jahal itu satu uang paling tidak sama. Itu di mana orang Ka'bah? Begitu itu kumpul apa? Abu Jahal itu mikir dan begitu-begitu dia Ka'bah. Abu Sufyan bulan. Tapi sama orang lama-lama nanti kasih orang terkasih kapan? Sudah lapang. Tapi tidak bisa diukur pakai ukuran itu. Lalu orang berkata-kata betul, catatan dua hati. Akhirnya pakai ukuran itu. Nak orang Muhammad itu tetap. Mereka kafir Mekah manggon di kiri Ka'bah, wong Yahudi manggon di Baitul Maqdis.
Kalau kafir Mekah diwarai dong Yahudi. Ngene lho. Kan kafir Mekah kok. Kowe ku wong ngaji kita tak pinter-pinter. Aku mek Muhammad bener. Wah, jelas bener kowe. Kowe iki Ka'bah. Iki tempat Muhammad atau apa? Sampai turun ayat tentang itu ada album Sikoya al-Haji wa Imaratul Masjidil Haram. Kaman amanah billahi wa yawmil akhir wa ja'ana wa tiga. Lah tahu nanya. Karena para Ka'bah di 2 bulan bukti para pangeran ada Ka'bah yang berarti bukti ada lagi minten. Lah sampai anak haji pas sholat masjid haram ora kita oleh para pangeran di sini bidukan di biasa mawon pangeran di Mekah yono ning kene yono ning ndi yo ora usah sholat ngono sebenarnya kene pangeran para nang bidukan aja pangeran lho berarti waktu ke tempat kafir ya kene ngono malah apa pangeran juga bertempat dia biasa mawon nangis banyak makan nanti rasa komporan emang. Lo enggak saya pulau itu sering berangkat mau haji. Orang-orang haji ini sering lo bisa tuh. Sampai nanti nangis pas haji. Mereka khawatir haji ini sampai rasi tombol itu meliru. Tapi lo udah setuju. Apa sampai tahu nangis? Khawatir sampai rasi tombol. Jangan-jangan sampai nangis kita rasi tombol. Kalau kehilangan 30 juta kok rasi tombol. Lalu tolak Allah orang bayaran. Kalau tenang dulu, saya ini pengagum sholat. Jangan ada orang yang uji sholat. Kan tidak adil. Ketika kue khawatir kasih murah di tombol nangis, tapi ketika khawatir sholat kasih tombol, gak apa-apa. Alasannya sholat gratis, kasih berhenti. Kalau ambil takwa betul, harusnya sama-sama bisa nangis. Paham ya? Khawatir sholat kasih tombol itu nangis, khawatir kasih tombol. Itu adil, fair. Nah, kalau orang populer lah biasanya. Orang populer, itu bener. Lu kalau pas mereka tuh pasti deh, wani ngomong itu. Dikasih uang Allah, orang itu senang. Gue orang enggak Allah. Karena ada adil. Kenapa kita tidak pernah nangis di sholat, nangis di baca Quran, nangis di zakat, nangis di kosok. Jangan-jangan puasa kita tidak. Tapi kan kita enggak saja. Gue enggak bayar ya. Coba kalau haji kenapa ada KPI, ada manasik? Mereka khawatir haji ini biru. Tapi orang awal sholat biru awal. Kurang ada hubungan betul. Kurang berdua protes berani. Kalau ada manasik haji, ada manasik sholat. Dulu betul juga tenang. Adil fair. Mulai kalau sampai di gerakan 01 Quran buat sholat itu saya sengaja. Memang harus ada. Kajian sholat itu harus lebih sering. Mungkin Quran yang ada. Yang wajib nanti masih guna di kitab. Wa akamu sholat. Kutlu ma'utiyah kamnal kitab. Ya ini. Yang lebih sering itu iman itu didampingkan sholat. Di Quran itu paling sering. Quran didampingkan sholat. Disampingkan sholat. Kutlu ma'utiyah kamnal kitab. Ya ini. Sholat. Wajib nanti masih guna di kitab. Ya akamu. Kenapa sholat tidak pernah dipelajari secara serius? Orang tahu kita ngisi. Tapi nak haji ada di. Orang ketompo ya, aku tampil sawah mereka itu. Nanti rakyat lima berat. Nanti kalau dulu umur mak kemungkinan Gusti. Nak haji tidak terlalu lurus juga. Kalau ingin haji sebagai keluarga saya sholat cinta saya terjuga. Itu dia. Kalau kaji menjadi perkara musola saya kita nggak kaji. Nanti menurut pulau kan dengan terperang urusan dengan. Dan saya punya bukti banyak dalam hal ini. Terus ini ngaji serius, terutama para tokoh yang tidak tahu nggak. Nabi saat bisa di Medina itu pertama dibangun masjid. Saat Nabi latihan dakwah dan dipercaya orang-orang kaya yang lola harus itu pertama yang dibangun apa? Ini disebut Masjid Kuba. Kemudian sekarang disebut Masjid Nabawi. Saat itu Nabi tentu tidak bisa haji karena Mekah masih dikuasai orang kafir. Juga tidak bisa ke Palestina karena dikuasai orang Yahudi. Tapi Nabi sebagai seorang mukmin sejati itu kan tidak ada masalah. Aina matakun yati bikumullahu jami'an. Allah bisa disembah di mana-mana. Allah bisa dipuji di mana.
Akhirnya Nabi ya nyaman saja. Sholat di masjid tidak populer itu nyaman. Masjid aja. Sing terdaftar yang langit lagi masjid Mekah, di masjid Baitul Aqsa. Tapi Nabi nyaman saja sholat di masjid Nabawi. Gue orang Mekah, orang Indonesia masjid Aqsa, yang penting tetap ibadah. Nyaman. Itu menunjukkan betapa geografis itu tidak boleh mempengaruhi. Paham ya? Sama kalau tak juga ngomong itu, makasih namanya sholat terlalu itu tidak fair. Cara ulo, cara ulo demokratis, tidak ada masalah. Sampai beda pendapat dengan tidak ada masalah. Kita kalau bener buat enggak orang. Kalau beda mawon, karena saya cukup punya dalil untuk meyakinkan itu. Sama harus ada. Nah, kalau ada dalil, betul ada apa? Akhirnya tenang, Nabi dia mesti nabari. Kalau mau kasih itu nangis ya. Barang Nabi pun sholat masjid nabari. Ini sampai sekitar 8 tahun. Ini Nabi protes ya ini. Saking senangnya Medina. Ya Allah, penduduk Mekah itu punya reputasi jelek sama saya. Itu mereka musir saya. Penduduk Baitul Aqsa ya Yahudi bukan senang. Ya Allah, ini doanya Nabi Muhammad. Kenapa Madinah akhirnya yang belum terdaftar sebagai kota suci? Dulu Madinah namanya itu Yathrib. Namanya apa? Nabi akhirnya ngatur proposal dalam masuk. Nabi itu loh, doanya penuh sentimen. Artinya penuh dengan sentimen. Kalau sudah dari riwayat tentang Musnad Ahmad dan Bukhari dan Muslim itu riwayat ini topikan. Ya Allah, sama-sama saya kekasih engkau. Kulo nggih kekasih jenengan, Ibrahim nggih kekasih. Jika Ibrahim jenengan turuti, iso mensucikan tanah Mekah. Kemudian Ibrahim pas manggen ke Mekah, terus kemudian mensucikan tanah Mekah. Musa sampean turuti nganti Baitul Aqsa jadi kota. Saya sebagai kekasih jenengan, saya mohon supaya tempat saya berpijak ini, komunitas baru ini juga jadikan tempat suci. Kuatan tersebut Mekah repot, besok asal repot, besok satu ini. Niku oleh dongo Nabi itu penuh sentimen. Allahumma inna qalilaka Ibrahim harrama Makkah. Wa aqaida. Wa Musa dan Rasulullah Nabi gak terima. Sama-sama kekasih jenengan turuti. Sampai pengertian dituruti, kan. Akhirnya terjadi kota Mekah. Semenjak dituruti pengiran itu tidak lagi dikatakan Yasrib, tapi Madinatul Rasul. Masjid Kuba yang tidak Masjid Kuba itu nggak mari kalau dibijukan orang Kuba jeneng desa. Baru setelah Nabi besar, Masjid Kuba tawannya gak global, gak internasional, sekarang Masjid apa? Nah, dia jadi Masjid apa? Kuba. Jadi tahu sederhana, tahu apa? Itu menunjukkan betapa sentimen-sentimen geografis itu tidak penting. Bahkan Nabi Jambak menambah kota suci menjadi 3. Yaitu artinya ketambahan apa? Meskipun Nabi secara keadilan samawi juga adil. Karena Madinah adalah kota suci baru. Ya, karena Madinah adalah kota suci baru, Nabi tetap menghentikan kota suci tertua tetap Mekah. Mulai Nabi nak nyimpan masjid itu bisa akhir. Dari Nabi nak menghentikan pas sholat masjid. Sholatun di masjid hadza ka'al fi sholatin fi ghairiha. Siwal Masjidil Haram itu terpaksa beri siwal Masjidil. Mereka kalah negara Abe Nabi itu. Tapi Nabi ya, kowe sholat masjid iki padha karo sholat 1000 rakaat ning masjid liya. Asal masjid liya iku ora masjid. Jadi ya, umur kowe kan suci anyar. Ra iso nang suci sing wis tak. Rumane nomor akhirnya Nabi pun boleh Medina ngantos sekitar 8 tahun. Rata-rata riwayat sekitar 8 tahun. Kemudian terjadi Fathu Mekah. Itu dekati Nabi dari Bapak. Ya sekitar 4 tahun sebelum Bapak atau 2 tahun. Itu kan 4 tahun di masing. Walhasil awal cerita Makkah ditaklukkan. Tahu itu suku Hudaybiyah, terus periode 1-2 tahun lagi Makkah pun ditaklukkan tanpa daerah. Terus Nabi haji. Nabi dalam sejarah itu haji sekali.
Itu sebagai masjid, sebagai gerakan sholat, juga briefing sholat, jadi kan briefing hati. Nabi lebih hati. Ketika Nabi hati itu kan asik dengan penduduk Mekah asli ya, karena ketemu misalnya ketemu keluarga. Ini ruang tenang ketemu keluarga. Nabi aja. Sahabat Ansor yang punya kenangan buruk, punya memori buruk, punya dendam yang ketumat sama orang Mekah yang nanti ngusir kanjeng, itu sentimen. Amar Rasul saat berokat buruk fatun fi ahli, wa'ul fatun fi asyir. Jadi ketika Nabi teng seputar Masjid Haram asik ketemu konco masa lalu, konco zaman jile, konco misalnya mingguan ketemu putri Sayyid Hamzah termasuk Ibnu Hamzah. Nabi kita asik. Dari sahabat Ansor berasani dengan buri. Jadi uang macam nasi dan sebelum ya asik di kampung halaman. Dari sisi pak, mengenai siram baliknya yang Medina. Dia ini sudah kita pergi usir mitangnya. Jadi rukun malah gak gelembang. Sahabat Ansor begitu. Wah, kan balik. Organisasi itu metode apa? Metode itu. Jadi wis kuat wis disenengi tanggane terus mesti mbak. Terus Nabi menunjukkan akal terus terkenal. Tidak boleh Nabi dan sahabat Ansor. Kan Nabi bertanya, konfirmasi bertanya. Apa betul kalian mengatakan demikian? Iya ya Rasulullah. Tapi saya mengatakan demikian itu saking cinta kita sama engkau ya Rasulullah. Takut engkau tidak kembali ke Medina. Mekah Medina itu sekitar 450 kilo. Ya jauh kalau pernah. Terus Nabi secara gentleman tidak semua. Tidak. Al-Mahya Mahya. Aku iso urip juga tulungmu. Jadi Mekah musir aku iso urip juga tulung. Wal mamat tukang sudah mati ya orang. Semenjak itu diputuskan Nabi wafat tidak disultakan di Mekah tapi di Medina. Terus sahabat semua ya Nabi setelah haji pulang lagi ke Medina. Orang yang di Ka'bah di Medina balik malah di artinya karena Nabi lebih menghormati nilai perjuangannya sahabat Ansor di mana Nabi saat diusir di Mekah sahabat Ansor adalah garda terdepan yang umat kanjeng. Makanya Nabi ngendikan al-mahya mahyakum wal mamat. Aku urip barengku, aku mati bareng. Akhirnya Nabi kunjung ke Medina. Sampai wafat di Medina, bisa kata dan akhirnya Medina menjadi kota suci ketiga. Yaitu selain Nabi yang tak nyuwun kalian Allah supaya jadikan kitab suci. Plus jasa si Rasul jika tempat yang Medina. Sebenarnya itu cara berikutnya kan nonton terus. Bumi paling terbaik itu dunia apa? Ya bumi yang meliputi jasadnya. Jadi pas dari Nabi, kemudian dari Mekah dari Medina. Karena Medina selain disucikan Nabi lewat doa juga sekarang membawa jasadnya. Nah, itu menunjukkan betapa kesakalan Samawi kayak Ka'bah, kayak Masjid Aqsa kayak apa itu selalu ada masalah-masalah institusi semua agama. Bukan agama Islam saja semua agama. Dulu Abu Jahal tawasulnya dari Ka'bah, wong Yahudi nanti tawasulnya dari Sokro, ambil tembok ratapan yang seputar Masjid Aqsa. Mulai PBB itu pusing. Wong Mekah meyakini Sokro suci, begitu tinggal nyandang surga Nabi Muhammad. Wong Yahudi neng pinggir Masjid Aqsa tembok ratapan. Iku ya biasanya tempat. Semua terus mulai dulu yang ada. Sebab itu Nabi Muhammad punya ajaran yang penting cara berpikir tentang Allah itu benar. Makanya ajarannya Nabi itu melampaui batas-batas geografis. Kayak mari caranya membuat aspek Subhanallah bihamdiyah terdapat tinggi bagi donasi bagi arsi dan karena Nabi mengajarkan Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wa. Jadi tidak ada fanatik tempat. Karena tempat tapi sholat Masjid Haram kan lebih abdul. Ya itu mesti ya. Kayak, ya itu kan profesional saja. Ya sholat di Masjid Haram itu kalau di sholatin, tentu karena di situ tidak para nabi ya kalau di sholatin sih. Tapi itu kalau sholat kamu benar, kalau sholat kamu salah ya malah enggak. Malah mengotori Masjid apa? Kayak zaman Nabi Jahal tuh. Gue tuh ini ngaji benar. Mungkin ini kedengaran ekstrim, tapi ini benar. Paham? Lalu kali terjadi kota suci. Ini prosesnya panjang. Jadi
Kanjeng Nabi juga kemungkinan ya Allah bagaimana Kholi luka Ibrahim jenengan turuti bisa mensucikan kota Mekah. Saya sebagai kekasih jenengan yang turuti Pulau Nyuwun Medina sing nulung pulau, penduduk Medina sing membantu pulau, nggih dadakan kita. Kalau dadakan kota Mekah. Ini pulau terang. Sudah hanya Nabi di Medina. Kalau kalau yang mulai di sini sudah terbentuk. Wah Nabi wis sugih ning Medina, gak ada Fatimah. Penduduk Mekah yang dhisik melok Mesir kan rada Islam. Yang turun Nabi di wilayah apa? Buat Islam tenan ora. Wong ngene ku nak Muhammad sugih itu udah mau Medina. Jalur sapi, jalur wedhus pokoknya yo bagian. Lha sing kate iki ngono ya foto. Boten iki berita tentang. Wah, Medina. Lah kan iki lucu. Tiang-tiang Mekah njaluk unta, njaluk sapi, ya kudu ditukani. Sahabat Ansor sing dhisik mati-mati yang bela Nabi boten di. Wong ngrono tanggane bumi tanane mbok kanca jaman cilik ndek unta, kudu dikek. Sahabat Ansor katakan yo, kudu suruh ora dikek. Tapi ben. Terus ketika ada yang janggal, ya Rasulullah, kenapa demikian? Ini terus nanti kalau ngasih nama sore ini, sahabat Ansor dikumpul no, ketika ada di kajian. Amal tarbona ayat si anak bisa tiwal dari watar jiuna antum di Rasul. Koyok orang itu, ketika mereka pulang, ya, ketika mereka pulang, gowo untung, gowo tak, watar jiuna antum di Rasul. Kue mulai gowo aku. Gue ngomong tengah sapi, gue mulai gue sapi. Ngomong tengah untuk, gue mulai gue untuk. Aku tetap sendiri, gue mulai malam boleh kan? Soal antar nih Rodi, Nabilah ini apa? Gue mesti bilang jenengan, untuk jenengan nak beri masalah. Gue mati sore. Gue mesti bilang jenengan. Jenengan nak beri masalah. Akhirnya wong Mekah dasar kedunya yo mulai gawa sapi gawa unta. Wong Medina tetap teng Medina tapi untuk Kanjeng sampai Kanjeng Nabi wafat. Akhirnya sejarah ini berulang sampai sekarang. Sampai saat ini wong Mekah nomor sekian orang. Jadi nak haji mengurus haji itu nak haji tak ini bagi. Ada dari orang awam musim haji, musim dua, musim kira musim haji, musim apa? Musim haji wangi nangis yang utara, orang haji kira musim haji, musim panen. Kan jadi rasa kakek, jadi aku mau yang turunannya di sini, atau anak dia sapi jalan buat. Jadi anak turunnya gendong-gendong di mana? Kalau ayah ibadah, pikirannya dulu. Sementara Madinah karena penduduknya sahabat Ansor di Dina Nabi kaya itu, mereka tidak materialistik. Apalagi yang haji. Tingkat keramaan orang Madinah dengan orang Mekah berbeda. Bahkan yang awam kan lebih ramah orang Madinah. Akhlak sopan santun ini lebih santun ya. Karena apa? Karena orang Madinah itu punya misal-misal tikit-tikit di Rasulullah. Ini rumah orang. Nabi itu kan tidak sempat bina Mekah. Ini rumah orang ini tarik. Nabi itu bukan sempat bina yang Mekah. Mekah reputasinya musir Kanjeng Nabi. Baru musir Kanjeng Nabi itu lebih nganti kamu itu nganti. Berarti saat musir Mekah satu Mekah tidak sempat juga Nabi. Jadi baru satu Mekah yang Mekah tetap tanpa musir. Paham ya? Baru satu Mekah tetap tanpa musir. Kanjeng Nabi urip nang Medina. Karena sahabat setengahnya Nabi, Abu Bakar dari Khalifah tetap Medina. Umar dari Khalifah yang lain tetap. Artinya tradisi kenabian itu semuanya dipraktekkan di Medina. Kalau lama atau kita, Imam Malik setengahnya itu Medina. Semua orang harus setengah Medina dibantu di Mekah. Mana sampai jadi Imam Malik ketika ditanya, sok sing bener wis pinter ya soal ahli Madinah. Lah ya ukuran takaran sing bener ya mijal ahli Madinah. Fa inna soal Madinah soal Rasul. Wa mijal ahli Madinah mijal Rasul. Jika semua takaran, semua timbangan, semua ukuran yang ada dalam hadis mesti ukurannya adalah ahli
Karena Nabi tidak sempat binakan Mekah. Reputasinya Mekah dari Nabi Mesir, Bapak Mekah jalur sapi. Paham ya? Sementara reputasinya Medina senengannya belum ganti sampai digoreng yang diwakil. Sehingga silsilahnya ulama tentang tradisi kenabian itu bersumber dari ahli Madinah. Kayak Imam Malik, semua ada dari Madinah. Termasuk Abu Bakar nampak di Madinah, Umar juga di Paham itu. Dan sama terus, berarti penduduk Mekah asli berarti. Ini ramah sampai Nabi Danu, masih suci rakotaan nih, tanahnya. Penduduknya ya kayak kue-kue, karena suci masih ngomong. Tidak sampai dia menjadi tahu. Kenapa adat istiadat di Mekah itu beda dengan di Madinah? Karena Mekah mengalami keterputusan sudah. Ya. Ini kok Nabi bukan sempat minat yang Mekah. Paham ya? Nabi bukan sempat minat yang di Mekah. Jadi ya Nabi total juga ke Madinah, bina orang Madinah. Sampai Nabi menghentikan Allahumma barik fi mudhiha wa thoriha. Ya Allah, transaksinya orang Madinah dengan berkah. Tanah Madinah dengan berkah. Sampai Nabi menghentikan Allah Madinah. Umpama iman itu goyang ning dindi, sing paling nyelametno iman adalah iman ahli Madinah. Sebab itu ketika Imam Malik ditanya hukum ini ditanyakan orang Madinah. Semenjak itu ulama bikin barometer semua hukum pakai ahli apa? Madinah. Misalnya takaran, misalnya gelas orang Mekah sama gelas orang Madinah. Ini yang dipakai ukuran dalam Islam misalnya satu mud yang itu ahli Madinah, satu sok dia tahu ahli. Karena Nabi sempat aplikasi keislaman, praktek keislaman, dan menemui Madinah. Ngomong parah dulu tentang aplikasi Islam. Kesuwan teman-teman Nabi atau Islam dipilih jalur Nabi. Akhirnya Nabi kan, masih sempat kan dunia, jadi sahabat Nasr bilang, Nabi sirine nopo, yang dengan kakek ini nak keluar jalan kok aneh. Gue ngomong berdua kuat, balik bawa dunia, bawa wedus, bawa sapi. Gue balik bawa, tapi milih aku kok sapi, gue jenengan. Ngomong tinggal terus kali tadi jadi wong soleh-soleh itu beberapa kali milih kanjeng Nabi dibanding lah. Lah iki ngomong. Ya kok Nabi ya tapi tapi sudah. Proposal ya kok di mana ya? Proposal itu di mana nih kalau berbeda. Ya kan. Ya kan. Boleh proposal. Awalam ya tapak karuma bisa ikihim mijina. Ini dua ribana dia. Dan ini tetap meleno tiang Mekah. Wong Mekah ini melakukan Nabi Wedan. Ketika Nabi melakukan dakwah cerita tentang perokok warga dari Mekah dianggap Muhammad Wedan. Padahal mereka punya waktu yang lama, yaitu sekitar 40 tahun lebih. Mereka itu berkawan dengan pemuda yang bernama Muhammad. Ini ruang tenan. Mulane Quran istilah senajan Nabi itu seorang mukmin, wong kafir seorang kafir. Tapi Nabi itu diistilah sohibih. Nabi itu teman mereka. Ya, kalau kalian ini. Nabi adalah karuan mukmin, tiang Mekah karuan kafir. Tapi istilah Quran tetap sohibih, konco. Mergo ciri Nabi urip teng Madinah. Zaman Nabi ciri teng Madinah. Zaman Hijaz juga di Madinah. Apa? Util Nabi di Mekah. Zaman Nabi di Mekah. Mereka kenal baik sosok yang bernama Muhammad, pemuda yang bernama Muhammad. Bahkan di masa-masa itu mereka mengagumi Muhammad. Dianggap al-amin, orang yang bisa dipercaya. Kemudian setelah Nabi dakwah berubah Muhammad dianggap edan. Songkok al-amin saya dianggap edan. Mulanya Quran oleh melenong awalan ya dapat karuma bisa dipilih. Lah baru kemarin mereka kagum terhadap Muhammad. Kan baru kemarin mereka muji-muji. Dosa itu karena kita waktu sudah dianggap apa? Mbok pikir. Wes darani edan akhirnya diperang. Lalu kalau nabi cerita perang itu menunjukkan Nabi waras. Wong Mekah kan lucu. Darani Muhammad Wedan. Tapi Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan gawe pasukan 3.000 tentara berkuda, gue nyerang.
Wah, juga ini perang. Nah, buat kita nopo pengerama tolong ngaku tentara. Tolong kita ngurus itu. Berarti gue nganggep Muhammad itu canggih. Mana cara teori-teori film James Bond kan? Gaya film itu agar tokoh yang canggih. Iku kudu didesain musuhnya yang canggih. Karena tokoh kita canggih, nah musuhnya canggih. Kalau teori film kan nonton kayak tokoh dulu, Spiderman, Bobo mesti bandingannya ya canggih. Mereka tokoh kita canggih, nah musuhnya. Lalu Abu Jahal itu ketok paradok. Darahnya Muhammad itu edan. Sementara bikin pasukan yang solid dan kuat, belum lawan Muhammad. Berarti keyakinan mereka kan Muhammad itu canggih. Nyatanya mereka menyiapkan pasukan kencang. Lalu darahnya Muhammad itu nomor 5 mereka terus. Rumah malah yang paling berapa? Mengerapa caranya menyelamatkan diri. Darahnya orang ikan. Belum paham ya? Yang ini paling gampang, peperangan juga gampang, dipilih jalan-jalan, berarti lah. Orang kafir itu paradok, darah ini Muhammad kan. Tapi ketika Nabi Muhammad dia mau beberapa ribu nopo. Berarti dia mau kafir ngakui kecanggihannya Nabi Muhammad. Dia ngakui Nabi Muhammad konteksnya itu. Bukti untuk melawan dibutuhkan 3.000. Nah dari awal betul mereka meyakini kan. Ya kira wong limo cukup untuk cover rumah gak ada yang minta mati dulu. Makanya justru adanya peperangan itu bentuk penghormatan wong kafir atau pengakuan wong kafir dan Nabi Muhammad wong canggih. Bukti yang nanti melibatkan ribuan. Paham ya? Ikon mikir, maksudnya kalau ikon mikir, wong kafir kok ora mikir. Biasanya darah Muhammad itu. Tapi diserang di pasukan yang super canggih. Nah, darah ini ada yang cukup penglima loro itu. Paham ini dari awal ya apa karuma sohibin ini dua ilanan itu. Menurut saya. Fabi ayyi haditsin bacaru ini. Mengenai bakat kiamat. Ya selalu nak anisa. Ya selalu nak berdetak sebab kufar kain siro. Ahli Makkah terjadi Mekah tapi yang masalah. Kiamat jadi kiamat. Ayana Musa, kapan terjadi Musa, masalah Musa, itu kapan dilepas nona, dilepas nona maksudnya terjadi Musa. Kul jawab sirah Muhammad lagu maring wong akeh di ahli Mekah. Inna maring muka inna roh. Semuanya wong kafir Mekah aneh-aneh. Musuh ora iman kok. Jadi wong kafir Mekah paradok. Dari Muhammad ora iman nabi. Tapi nak takok kiamat kapan dari Muhammad. Artinya kan jadi diam-diam paling Muhammad Nabi benar, paling roh kiamat kapan. Jadi orang ini kok jadi kok ditakoni urusan lah. Bulan ini jadi bu. Dari suci kemudian itu ya bulan yang rasa terus. Orang masalah itu tidak masalah ini jalan bertahan. Artinya seneng nabi, seneng sapi betul masalah. Bukan masalah. Fitunya dalam wilayah itu ada histori tapi tetap senang nabi artinya nabi itu tak boleh di rumah kalau nabi dengan apa nabi rawlah untuk kalau orang kafir bekas disebutkan ya selalu nakani saat ditanya kiamat ini kiamat padahal kita kok ahli Mekah kau mendapat sirah Muhammad agama yang ahli Mekah nama ahli Mekah itu anu sine utawi pengetahuan kiamat mata takul kapan ana kiamat ku indarok di kono ing sanjine pengiran. Lari jadi hari waktu saja. Lari jadi orang jelas hari kiamat. Yuhiru ketika orang jelas hari kiamat di waktu. Mari mungkin kiamat. Alamu telam di mana sikang mana. Sopo ilaku kecuali Allah. Orang-orang yang rokok kiamat kecuali Allah. Takulat sama awati Allah. Takulah akut apa kiamat, argumen segede gede atau tragedi kiamat bisa mati dengan berapa langit walau dengan tinggi. Ala ahliya nyatasi, ala ahli iman nyatasi penduduk sama tanah. Dihau jika krono tragedi ini kiamat. La tapi pun dilatar. Orang terpokok kiamat pun mengisura kabeh ilatar dan kecuali menjaga. Pusatan segede menjaga. Ya selalu nak kata siro, takut kepongan kita ini siro. Karena kakak-kakak jenis siro kafir, wong sing serius itu jawab. Maksudnya gara-gara nanti tawangan ini mikir, nanti takut terus. Balik untuk kece wong sing tenanan soal yang dalam bakwaan dan ini kiamat.
Fata alim darati mengerti sira ing wektune kiamat. Kulung sapa sira Muhammad inna ma'ilmu ka intaku. Inna ma'ilmu ka mismil dari pengetahuan kiamat intaku ono ing ngertane wa ta'ikir iku dadi roti. Walakin karena tapi ini ada di manusia itu layak namun orang yang disekuan. Anak ibarat temennya pengetahuan kiamat itu insya Allah nantinya waspada. Ini kalau orang lebih menyangkut kiamat. Kiamat itu kan yang kita kenal, yang kita bayangkan kan kehancuran langit dan bumi dan semua galaksi, semua tatanan surya. Itu yang kita sebut ini apa? Ya, itu kiamat dalam asumsi orang-orang Mekah. Ini orang namanya. Kiamat dalam asumsi orang-orang Mekah itu begitu. Langit hancur, bumi hancur, sistem tata surya hancur, sistem galaksi semuanya hancur. Kemudian orang-orang Mekah itu tanya, lah itu kapan Mas? Bumi hancur, awal itu hancur kapan? Lah Nabi punya terminologi, punya istilah. Inna ta'ala qawli, nah jenis kiamat itu parah. Parah ini kemudian menimbulkan satu pertanyaan yang jangkau oleh mereka yang sebelumnya ada iman. Dari para orang jadi dari zaman Nabi Adam dari bumi sampai kiamat. Nabi Ibrahim dari kiamat sampai Nabi Muhammad ini nyatanya nanti saya orang kiamat. Itu banyak jawaban tentang itu. Sama harus berdialog kayak discovery, kayak penemuan para ilmuwan. Kita nak belok umur dinosaurus miliaran juta tahun, miliaran tahun. Anak umurnya miliaran tahun, kira-kira 100 juta 4 tahun ini bisa parah. Dibanding umurnya benar. Jadi sampai nganggap kiamat itu jauh kan ketika dibanding umur sampai orang tahun. Sampai nanti orang mulanya lebih tua. Tapi ketika bandingan umur dunia atas anasin atau alfa nomor, maka akan kelihatan dekat. Sehingga misteri kiamat, kalau balik tentang tengah. Kabeh Nabi terpaksa dia dari pengiran, fatona, termasuk harus omongan tinggi, omongan tengah, terus omongan tengah. Orang mau kabeh ramen tua kok masalah kiamat. Ini kalau ada riwayat sosial yang itu kasih. Mas kiamat itu pasti kapan? Dari Nabi, dari kiamat. Kalau ngomong orang senang dijawab sing roh pengiran kok agak mutu, soalnya kan jawab. Dari Nabi, beliau orang dari Nabi beliau apa? Tentang yang mana, termasuk saya cilik-cilik. Termasuk orang dosa mengerti tentang bagi riwayatnya di pulau mana. Wong tua tak cilik, tak bikin, merah-merah tak kiamat itu. Nabi kakuati dan ini cara Jawa Tengah. Saya kira, sedulur nganti balik, itu kiamat terjadi. Saya kira, sedulur nganti balik. Itu kiamat. Kalau masih tak mesti. Jadi baliknya tolong-tolong kan. Saya kira, sedulur balik. Itu kiamat apa? Terjadi. Paham ya? Saya kira, sedulur balik. Itu kiamat kan? Akhirnya, pasti dia, masa kalau tahun kan, masa kapan tahun kan? Saya kira nanti cewek, orang mati kan, itu kiamat deh. Aku kejar terus, akhirnya nanti jawab, kiamat itu mati, kiamat itu mati. Akhirnya itu menjadi penawaran seorang sufi, seorang ulama, semua orang-orang soleh setelah Theodina. Nanti kalau guru-guru nanti kan, kalau di kiamat itu loh, kiamat itu enak, bareng-bareng. Kenapa mati itu dia? Kiamat dia enak, betul. Kalau semua gak akan aneh. Kita di tsunami ya kan? Karena dia mati, kecil-kecil dia, neng kuburan apa? Akhirnya Nabi melakukan satu pendekatan. Dia ada di kiamat itu loh, mau itu dirasakan orang. Bodoh-bodoh dia kiamat itu rupanya mati. Semenjak itu ulama ada istilah orang kiamat sugro. Kiamat sugro adalah kematian per individu. Akhirnya Nabi semenjak itu orang takut kiamat itu mati. Paham ya? Sehingga semenjak itu ulama mentradisikan orang rasa di kiamat. Konversi ngadepi ajale masing. Karena itu malah repot mergo dhewe. Jadi Nabi jawab tengah sampai Muhammad ditakut itu saya itu loh orang nanti balik, kok kiamat terjadi. Waduh grogi. Terus wonten malih bentuk pertanyaane wong saleh. Ini yang kedua wong saleh ditakut.
Karena ciri agama adalah mengangkat tema kiamat. Ini orang soleh entah. Kalau ini orang soleh, pas Nabi khutbah, orang bisa tahu. Ya Muhammad, mata tak. Kiamat itu kapan? Nabi benar langsung jawab, tidak usah khutbah. Dibalik mana? Ya Muhammad, mata tak. Kiamat itu kapan? Sampai 3 kali. Jadi Nabi jawab, sampai kiamat kapan? Dan disebut persiapan apa? Mak salah. Kita tahu kapan persiapan ini. Jadi yang bisa dia benar. Mak suka kira sholat yang lalajan. Pulau benar sholat biasa mawon, pokok biasa. Walau ini uki dua Rasulullah. Tapi nggak pernah Rasulullah. Ya Allah Rasul. Terus terkenal nanti mendikan almarhum aman. Uang itu kemudian dikirim bareng beruang tinggisan. Sahabat Ibrahim yang Ibrahim. Saya itu belum pernah Nabi jauh oleh senengnya jauh ini. Jadi modal senang nanti kalau apa ya tak kelihatan. Artinya untuk lebih suarga rasul kakek sholat kakek modal apa? Makanya nanti saya ini masih populer almarhum aman. Begitu senang orang hadis murah meriah. Murah apa? Murah meriah. Jadi orang perlu kabiro sholatin wala siamin, gak perlu foto spesial, sholat spesial cukup almarhum mana. Semenjak itu menjadi satu mandat, satu metode. Jika pertanyaan itu tidak perlu dijawab, maka sebaiknya umat diarahkan kepada apa yang lebih maslahat. Jadi nanti pertanyaannya umat kan masa saat kiamat itu kapan? Tapi Nabi balik tanya, kowe kok kata kau loh, simbol persiapno. Dengan pertanyaan ini kan lebih membimbing umat supaya persiapan untuk menyongsong kiamat masing-masing, yaitu kematian. Ketimbang meneliti kita akan tertitik. Nah, prediksi kiamat kan dinalar secara ilmiah. Bunga teori apa mau nih? Mungkin sekarang juga fisik orang tuanya, orang tanya, orang rusaknya. Nah, sebenarnya bumi tadi itu capek dengan hasil. Jadi kan saya pulang, kus bapak pulang, saya ini mah nanti. Orang pulau untuk kita dari bapak mati. Wah, sebut adanya apa? Oke, bapak itu udah untuk kita dari. Lalu ini bayangkan kiamat, bumi tetap kiamat. Perkara gunung dijupui, sementara suku-suku cadar mau. Jadi nak gunung kan paku bumi itu kan dijupui, kan tidak tergantikan karena orang suku. Karena sepeda motor rusak, dia kena di orang apa? Jadi cara pandang kalau kiamat mesti terjadi. Mereka bumi rakyat dia nanti cadang ini sekali dijual ya. Tapi sama seperti teori orang sekarang. Pakar-pakar sekarang itu takut menggunakan BBM karena itu termasuk sumber alam yang tidak terbarui. Makanya disuruh pakai biodiesel, kan karena terbarukan. Kalau pakai biodiesel kan terbarukan, kalian ambil jarak kelapa sawit itu, bertandur di anak dari 10 jadi 200 jadi 2.000 jadi puluhan ribu kan. Artinya terbarukan bahkan bisa diperbanyak. Sementara BBM tidak bisa diperbanyak. Nah bumi jenisnya kalau BBM kayak itu diproduksi ulang. Kamane ora cukup. Mati ke digare sebab mati. Ngono problem sebut aku mutus. Kalau ame nyolati akhirnya tidak ada kelurangan. Tapi bapak nanti bapak lihat. Boleh baca. Jadi masalah kiamat itu Nabi tidak jawab dia. Hampir tak kali tak kuatir terus jawab Nabi. Kue tak kiamat. Saya itu lebih bebas. Untuk kiamat terjadi. Ada dari guru nanti kan. Wong mesti kiamat itu keliru. Kiamat itu ngakak. Bareng. Jadi enak. Yang ini kiamat itu. Yang kuburan juga kan seperti bumi juga. Lorong apa? Aku kiamat itu apa? Makanya Nabi melatih orang mukmin supaya jangan berpikir kapan kamu mati, kapan kiamat. Tapi berpikir apa yang kamu persiapkan. Kula amliku dinasti. Kul mendapat sirah Muhammad la amliku ramliku insun dinasti. Mari awak jadi insun nafan untuk manfaat. Ajli buhu kang iso narik insun bu enak. Wala dorlanan insun orang miliki ing kemadorotan. Atfa'u kang iso nolak insun bu enak.
Ilama sa'wa ilama kecuali perkara saing kang ngertano sapa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakfartu minal khair. Walau kuntu umpama tak temne ingsun iku a'lam iku ngerti sapa ingsun al ghaiba ing barang kok. Masih te perkara ghaiba kang kok iku pemahan saking ingsun lastakfartu minal khair. Yektene mekane saking ingsun minal khair saking kaapian. Wa ma masanya tu. Wa ma masani lan ora cukup ing kepasu kok elek. Dipakir saking kepikiran wa wirian saliyane kepikiran. Listirahat krono kajagan ingsun anu saking iki langsung. Istina bil mador dikelawan ngeduli kemandor. In ana illa nadhiru wa basyiru liqaumin. In ana ora ana ingsun illa nadhiru kecuali wong sing meringatno binari lan roko. Lil kafirina kesibiro wong kafir. Wa basyiru lan wong sing ngene iku guna bijana lan swarga liqaumin kaum minura kang iman sapa kaum. Wa ya Allah wa alladina khalaqan kang menciptakan sekolah di komisi rokasi minasil wahidatin saking awak sitok atau jenis sitok agama tersiap. Ibu terserah nama ini sampai jenis sitok di awak sitok. Wa jalan menciptakan sapa Allah khalaqat sehingga sapa Allah minha saking nasil wahidatin dewe jaring pasangane nasil wahidatin. Rupane awak. Lihat kuna ilaiha supaya merasa tenang, merasa nyaman sapa adam ilaiha marek awak. Wa ya laparan merasa ulfah. Mawat jasa warok ma'ufam rasa asik sopa akan lain hawa falam mata hosya mengus mangsanya ngumpuli sopa akan lain hawa jama ada kita ngumpuli sopa akan lain hawa hamalat membuat hamil sopa hawa hamilan kelawan hamilan sopi panggang ringan dua unfak isi upamani yaitu ini di rombulan sampai 4 bulan hamalat membuat itu liwatan masih itu berjalan sopa hawa di iklan hamilan sopi ketika itu lumaku sopa hawa wajah tadi jadi sopa teko teng kepentingan yang mbak itu sifati karena ringane kamu. Falama sekolah nomor semangsane berat opo ikilah merasa berat sopo hawa. Aika biro disikti sopo alwaladu anak tibat nih dan napun biro watangi hawa. Wa asfakolan kuatir sopo agama ya kuna ento ono po anu sedimatan jadi kewan. Ke awal po mongko dungo sopo asaman hawa Allah kain opo roh rumah ya pengirane asaman hawa. Lain nanti tanah sini lalu mari panjenengan naik kita walam dengan solihan ikan soleh tawian dengan sehingga sempurna. Lanakun lanak sini Allah kita bilang syakir binas dengan naik musik syukur rakyat. Laka mari panjenengan alihin atas rezeki silakan. Falama kata rumah musman sananya ke isoko Allah rumah dengan sama hawa nekai walasan dengan solihan ikan soleh dengan layak ikan sempurna. Dalam pegawai sopa dengan hawa lagu maring istilah Allah sirokan mikro-mikro sebutnya. Wa pikir asin dikasih sin bertanggung sarikan segede institusional. Fiman dalam perkara asal makan mereka sepuluh rumah yang akan mengawal. Bisa semiati kelawan sebab mengenal anak dan arani akal har. Kaulane hari kaulane ini Kristen yang suatu hari. Jadi akal hari yang mengkaro kaulane itu. Soal lain baru itu. Nah ini kalau ngaji benar. Ini Quran itu banyak fakta. Setan itu pintar, caranya mengintimidasi supaya orang musyrik. Mulai kadang bener rumah lagi. Kue nak bojo meteng tua. Ini kue nak mesti ditrauma. Kue anak tua dengan tangan orang sempurna, tapi iwe jimpe, lahir dengan berbagai kekacatan fisik. Lah orang nak panik itu gak rasional. Mulai zaman ibu kita Hawa, orang nak panik bukan rasional. Jadi pas Hawa itu hamil. Gue dia diberi setan, kan kau coba nih, ada hawa setan, kau coba nih keluar. Setan itu pinter, nak wong normal, ini bukan pikiran orang, tapi nak wong tertekan secara psikologis, pikirannya tegak. Wah, setan pinter, ini harus dipilih. Gue hamil alim-alim kayak itu, ya jujur bilangan, gue orang hamil cepatan luar, itu ya jujur apa? Hamil wah aneh. Begini soalnya, anak tua asu tak bagus. Wah, putih. Wah, murah hijau kan. Ini jenis bahan papa, ayah pun ada di mana. Segini terima kasih. Jadi betina setan neror awak, ben supaya bayangno kekhawatiran yang berlebihan. Wah, dia kan panik. Murah lahir bagus, murah lahir asu, murah lahir kuat. Wah, panik. Tapi supaya mesti ada manusia. Setan berjalan habis. Akhirnya setan dua kesempatan.
Baru panik kan takut. Lah terus piye supaya mesti lahir manusia. Nah, ngono ngene. Ben kudu pikir aku nak lahir manusia tidak ada akal lahir. Aku ternyata ikut saya pikir kan aku. Jadi tidak ada apa? Lah semenjak Nabi Adam karena pernah mengalami demikian sehingga Hawa sampai sekarang uang nak mateng tuh. Iku rawong pincang yang amit-amit jaga bayi di kita. Rawong picek yang amit-amit jaga bayi di anaknya. Sampai wong Jawa wedi mateni wak patir anake kenceng. Wedi nembak tekek muga patir anake kaya tekek. Semua kan mitos-mitos kehamilan. Sebetulnya dari sisi kekhawatiran normal, jadi wong tua khawatir dengan kondisinya. Tapi kemudian setan pinter. Dalam keadaan wong terpesona ini kemudian dimasukkan unsur kemusyrikan. Ya akhirnya ono kon gawe sesaji, ono kon aturan-aturan yang buatan Islam. Zaman anak moyang kita mungkin kon legano muter wis gede. Paham ya? Nah, ambil buat dibunuh wis, kon pamit mbah, amit. Orang itu gula waktu gede. Walhasil kemudian pada kondisi tertekan ini setan bisa naiki masukkan unsur kemusyrikan. Jadi itu supaya melakukan investasi, melakukan macam. Nah sehingga secara psikologi manusia pasti begitu. Pulau itu menangani tadi kan daerah-daerah banget sewa tenaga kabel tua di gunung bergon tidak bermakra. Ini jadi jangan. Lah terus wanita itu pinter karena kejiwaan ibu pasti demikian supaya mantap dia no kasus miton. Miton itu sebenarnya bukan adat Islam. Adat modifikasi wali songo karena orang pasti tertekan saat-saat satu lainnya pasti apa? Daripada dengan rumor-rumor sesajen atau rumor-rumor Islam. Itu juga ikon dungo pengawakannya. Berkumpul mereka lebih tinggi, ada di tenggelam sih tertekan secara psikologi. Nah, tertekan itu gawe rumus percaya sesajen, percaya barang-barang ini daripada mono atau tetap ono acara tapi itu ono acara mitoni. Kalau berkondisi Sayyidah Hawa nanti ngelakoni sesuatu yang berbau sirik gara-gara diteror ini waas pakok ayatuna dari mana? Oh kamu aku tuh guyang, sore sembuh hamil tidak tahu itu setan, sebab kandung sapi berdua. Berkan grup apa? Iya supaya jadi berdua. Sebenarnya tidak tahu Abdul Haris kamu berdua barang ini kawannya ini jadi Haris. Apa kenapa Abdul Haris? Nah, karena saya tengok aku tuh, jadi kamu udah kurang ekster. Wah tenang, barang lagi supaya itu setan terkolor, tes penuh. Jadi Abdul Haris tenang, betul? Kendaraan yang pengiran tenang tersinggung. Palama asaluma tolihan ja'ala lahu syuraka bima asalum. Coba lu tinggal ke anak merupa anak musuh aku rasetan malah bergerak Abdul. Akhirnya Nabi Adam nulis lagi Gusti sebulan Gusti. Akhirnya Allah yang tersinggung. Sehingga dekno anakmu menuso iku aku dari pengiran tenang. Ora sih. Sungguh aku cuma malah buat orang Allah ini. Oke, pemimpinan pengiran tenang persis. Itu menunjukkan bahwa setan selalu masuk pada seseorang yang dalam kondisi ya contoh paling gampang ya. Sampean di kuburan. Foto-foto kuburan dewan. Nggih, sampean di kuburan dewan. Ini nak samarangan. Ning kota ana duit ora bisa. Utang ora duit. Bar nyewate, bar rokok di samping di kuburan dewan. Jadi orang yang lebih tapi nak utang jatuh tempo, dua orang ini sesok kita tahu. Orang pasang bayar berkongkol. Cara berpikir mesti beda. Foto-foto orangnya sama. Sama ya. Caranya menjaga iman harus dengan tingkat rasional. Gue yang ngomong di duit. Orang-orang bagian utang, orang-orang bagian jatuh. Dari itu terus gue yang kuburan sing ramah. Misalnya yang kasih lagu itu, yangikunan bagi juga. Dia biasa mau nanti ini. Ya, bagi juga iwan, dikatakan lah. Saya selalu tadi gue, utang satu tempo di buruan. Gue nanti apa, kita tanpa pati. Nah, apa mendingan udah taruh di sini. Kalau sultanan kan di hukum ini. Kalau orang video. Baru mau ketemu uang itu dan bulan
Dasar pikiran itu bagus gitu ya, betul bisa kali pot. Jadi di larang itu pakai itu tapi kalau orang bulan saja. Dan karena untuk kita kan apa itu perkara masalah itu, masalah itu apa? Tentang kejadian itu kira-kira. Bersemangat, dihukumi sihir, tidak bisa pengen. Coba kalau sampai sama-sama ke kuburan itu, jamnya sama tapi ini ngomong juga. Barnyate, menolak kuburan di Glegek. Artinya orang-orang ngalamin trauma-trauma sampai ngoten nih. Nah, setan itu paling pintar. Setan itu hanya masuk pada orang yang tertekan. Mulai kalau teori-teori ini kiai-kiai itu kan nambah wong kejinan, jin pun bisa masuk nih, wong sumpah atau wong bi. Ya kayak cerita di kami. Setan itu begitu terkon Hawa, diteror secara psikologi. Yang mau kamu lakukan dia, dan anak milah ini ramsi upah manusia. Soalnya upah kilat. Mungkin dia tidak orang, seorang orang pusing. Iya lah, saya itu supaya lahir terus atau kapan kok saya setan untuk peruangan. Ini saya itu lahir terus rupa menu tidak nak tersangi. Padahal kayaknya yang manusia itu apa? Pas rupa manusia, soalnya prestasinya dengan iksan. Ah, ini suruh jadi akal. Nah, tinggal manusia terus pengeran yang promen. Itu jenis palama atau masolikan. Ja'ala lalu syuraka api marwa. Walau untuk bilang orang saya coba ayat lain tono sebuah anak itu akan itu kamu hilang kecuali. Walau salah orang kok. Walau tak disrokin ibu. Walau salah orang ini peristiwa disrokin dengan musikan ibu dalam masalah ibu. Al-Ismati akan berono ini akan. Dan ini juga sekali. Walau orang bilang sosok tamu orang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lama warat semangkane lagi mau sapa awal apa sofa mongko mubunyi marang-marang jagan awak kok itu jadi pas apa dia anak itu berona-rona wakana lan orang itu lain isu kurang pada kedua awak sofa sunan dan dulu kan ada mota lah ada yang mota mati jadi Abdurrahman jadi katanya kan ada depan kemarin dia bicara Abdullah yang mulai Pak. Wah, dia jual sudah kemana Pak? Dia tahu kita nak apa? Uang tertekan. Betul tidak nak hari terus boleh pakai ada. Ya kayak ini kemana? Cuma beral tanam kayak tidak ada orang tadi kuburan. Malah karu. Semua orang juga agak ini bentuk TV tahu pun. Orang kuburan pikiran tenang sejarah Bali bermati perjuangan. Nah, aku kira bahasa hormati wali, hormati tamu sih. Orang hormati wali, hormati apa? Tamu sih. Pakola nih, yang setan pintar ingat, model aktif ya. Tofa tidak aktif, tofa juga di bawah. Bahkan layak itu awal aktif. Mereka sebelumnya ada anggota. Pakola mau kontak pokok setan. Sami di Abdul Farid. Kau nak lagi di dalam Abdul. Pak kita buka isu terus. Pasang padu, mau belum jenak atau apa pun ngapel. Ya pasang dah juga. Tidak ada kalau. Maka dari kamu kalau dari kamu kalau peristiwa, itu memahami. Tangke urusan wahyu setan, wahyu dan perintah. Semua usahakan bakola pasti sudah ini, bakola pasangan politik. Hati setan begitu kan. Pada alam ngomong berpikir bahwa amat yang berkorisi pun akan berdoa kepada musik sokongan ahli muka tiga Allah menyalahkan jumlah muka berbeda dan sebagai asal ala kau bahwa firman dan jumlah ini kerja. Ini seluruh nama pada musik sokongan tiga Allah ibadah dengan ibadah. Main berkorban itu kalau orang yang tak mau mati yang berkorban. Maksudnya ketika anaknya Hawa rupa manusia itu sehingga Allah berbeda sehingga tetap Allah. Iblis mengurung konsep mana? Iku konsep akal-akal. Tapi yang jenis orang tertekan itu yang merupakan diri mesti tahu. Intimidasi ini iblis itu sukses. Itu pas kamil diintimidasi. Jadi kalau orang tadi kan nonton. Pas kamil kan wakil anak istri, anak istri, anak tidak sempurna. Gara-gara diintimidasi itu kan secara psikologi dia kan. Wah mana mau? Jadi
dari dukun, wah, anak sebenarnya kita ingin dari baik, wah, anak jangan mau kayu ini kan begitu. Daripada orang tertekan secara tidak Islami, kemudian wali songo, dewi sama orang mitoni orang. Daripada nanti tertekan atau malah mencari jalan yang lain, rawan sangat tidak Islam. Karena orang nggak dalam keadaan tertekan, mau ambil uang juga ada apa? Tertekan paling gampang. Paling gampang dimasuki apa ajaran-ajaran misal. Paham? Mau paling jangan ngakai itu aku ngajuin kita atau semua ngakai. Walau tadi nalar waktu itu pasang baru kemarin ngakai ini api di mana ini bahasan aturan yang pertama. Walau bisa melawan orang ngawak dewi yang ngakai yang suruh naik turun di sekolah. Di mana tidak lawan nikah di Miman sang ngomong harus jangan harus masuk pemansin karena di suaminya. Minta perintah yang ngaca awal di luar saya nikah. Jadi berdoa setan dengan pengiran dia, mungkin orang yang belum ngaji. Wali kamu dari kamu di tahu di orang lain. Wali tak hubung ilah buta layak tak. Wali tak lamun. Ya kalau sirau dengan anak dengan buta lain petunjuk. Layak tak hubung bahwa aku akan soal nanti menjadi apa kita bersalah. Layak tak hubung atau layak dihukum. Tawak nuko juga alim ngatasi siro kafe ada ujung mono ada siro kafe penjoro siro kafe ngat nambil lima ini kita ada aman tunggu di siro kafe suami nama kafe dan baik saking ada asna layak satu kurang apa pasang dengan dalam sosial kita di nama siro